Nah ini ya, ini spionnya, ini modulnya, ini rangkaian kabelnya ya. Kita lihat untuk bagian motornya seperti ini ya. Ini penutup motornya bagian atas memang dipapras sedikit sengaja supaya nanti nggak mentok ke cover spionnya itu nggak mentok. Karena kalau nggak dipapras mentok dia, makanya harus dipapras sedikit. Tapi ini sudah ditutup rapat ya. Yang penting ini kan lakban kertas ya. Yang penting jangan sampai sobek pas pemasangan gitu. Ini udah dilem jadi rapat, nggak resiko masuk air. Kalau masuk airnya di lubang ini mah nggak apa-apa, aman karena dia tembus ke bawah. Nah selain itu di bawah juga kita bikinkan ini lubang-lubang pembuangan air karena aslinya itu nggak ada. Dan seringkali ketika kita nyuci mobil atau kehujanan, airnya nanti ngebuangnya lewat sini, lewat dalam, turunnya ke sela-sela pintu, pelipit pintu gitu ya. Dan kendalanya baut yang di sini itu pada karatan. Nah baut-baut yang di sini tuh ada 3 nih bautnya buat pegangan ini ke gagangnya, itu ada 3 baut ya. Biasanya pada karatan, makanya ini kita tutup tapi masih bisa dibuka karena ini cuman pakai apa ya, kayak spons gitulah buat melindungi si sekrupnya supaya nggak nampung air. Jadi nanti suatu saat mau dibongkar bautnya itu nggak karatan gitu ya. Seringkali saya nemui ini pada karatan nampung air, makanya sedemikian rupa kita bikinkan yang semaksimal mungkin ya. Termasuk ini lubang-lubang pembuangan air juga kita pikirkan ya, karena aslinya juga memang nggak ada, jadi kita maksimalkan. Termasuk ini juga, ini sudah kuat banget ya, ini lemnya sudah cukup kuat, jadi tidak perlu khawatir oh nanti ini gampang dipotek apa gimana gitu. Insya Allah ini cukup kuat ya, seperti itu. Ini kalau DB kalau misalnya mau pasang mirror ya tinggal beli motor mirrornya aja sama saklar ya, sama saklar mirror itu. Karena ini dudukannya sudah ada ya, jadi nanti bisa dilipat manual pakai saklar seperti ini ya kan tuh. Bisa buka tutup manual pakai saklar, bisa juga pakai apa, bisa ngelipat otomatis ketika pintu dikunci ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi ketika pintu dikunci, ini si central lock ini kedorong ke dalam. Ketika pintunya dibuka, entah itu dari remote ataupun kunci manual, nanti central locknya ketarik keluar. Nah seperti ini, maka spionnya ngebuka. Tapi kalau spionnya sudah dilipat duluan dari sini, ketika ini dikunci, ya dia kan emang posisinya sudah ngelipet, sudah nutup ya. Walaupun ini nanti dibuka, ya tetap spionnya nggak buka karena kan sudah ditutup dari sini, tinggal dibuka manual gitu. Kalau kepengen ngelipat manual apa, pengen ngelipat otomatis dari pintu, dari kunci pintu ya, ini nggak usah dipencet ya. Jadi nanti dengan sendirinya spion akan ngelipat ketika pintunya dikunci, baik itu dari remote ataupun kunci manual. Karena dengan begitu nanti si motor central lock ini kan kedorong ke dalam sehingga spion akan melipat. Begitu pula nanti ketika pintunya dibuka, spion akan otomatis ngebuka dengan sendirinya. Dan ketika dia ketutup, kekunci seperti ini dalam hitungan 1 2 3 4 5 detik. Nah, cetek, semua kelistrikan itu terputus. Jadi tidak ada arus yang standby mengalir, tidak ada. Jadi tidak bikin khawatir boros arus, boros aki, boros listrik gitu ya. Karena ketika pintu sudah dikunci, spion sudah ngelipet, apa namanya, semua kelistrikan di sini itu terputus semua, tidak ada yang mengkonsumsi arus listrik sama sekali karena sudah terputus di dalam modul ini ya. Walaupun ini masih ada tersambung ke sini ke modul, tapi begitu nyampe modul dia terputus begitu, jadi tidak ada yang makan arus listrik. Oke, nanti tinggal tak infokan bagaimana cara masangnya ya, tak skemanya tak arahkan. Nah ini kondisi kebuka ya. Sebenarnya walaupun kondisi kebuka ini dilipat paksa bisa ya kan, tapi biar nanti nggak bingung, ini kondisinya tak lipat dulu ya. Dilipat itu gampang kok, caranya gampang, tinggal ambil kabel dari aki ya, pakai aki motor bisa, pakai aki mobil bisa. Ini di kasih arus. Kalau di sini nggak mau ngelipet berarti tinggal dibalik, tinggal dibolak-balik itu aja lah sampai dia ngelipet ya. Tinggal dikasih arus seperti ini. Nah nanti sebelum masang, pas masang cover ya, pas masang cover kan lebih enak posisi ngebuka ya, tinggal dibuka dulu kayak gini ya, dikasih arus bolak-balik kayak gini. Kalau dia nggak buka ya tinggal kabelnya tinggal dibalik, nah kayak gini ya.
Itu aja, karena ini posisinya tak lipat dulu supaya pada saat pengemasan paket tidak terlalu makan tempat, seperti itu ya. Nah, untuk yang dibongkar urutannya ya di sini. Ini ada penutupnya ya, diambil, terus di sini ada baut, dibuka pakai obeng. Bautnya yang seperti ini ya, nanti masangnya jangan ketuker. Ini yang letaknya di sini. Nah, kemudian di sini, nah di sini juga ada satu baut lagi, ada penutupnya, dicongkel dulu ya, seperti ini. Ini tak taruh, nanti dibuka pakai obeng. Nah, ini bautnya yang seperti ini. Nah, jadi nanti masangnya biar nggak ketuker-tuker. Nah, pertama kita lepas dulu ininya, baru nanti lepas door trim. Nah, setelah door trimnya dicopot, ini motor central locknya masangnya seperti ini ya. Nih, mohon diperhatikan ya. Jadi pengaitnya ke ini besi yang atas. Ini kan tadinya ada klipan kabel nih, ini masuk ke lubang ini dicopot ya kan. Ini kan jadinya nggak kepake, terus digunakan untuk nanti pemasangan skrup dari si motor central locknya seperti ini. Ini skrupnya sudah disiapkan ya. Nah, jadi posisinya ini tonjolannya menghadap ke atas seperti ini ya, seperti itu. Dan ini harus diperhatikan, ini kan posisinya kebuka ya, ini kunci ininya kebuka, ini posisinya ketarik ke depan. Si motor central lock harus dengan posisi paling ketarik ke depan, baru nanti di sini dibaut dengan posisi ini terbuka. Ini harus diperhatikan ya, maksudnya ketarik ke depan gimana, seperti ini ya. Nah, ini kalau ini kan kedorong ke dalam, ini ketarik keluar sampai mentok, baru ini nanti dipasang, dibaut, ini kencang ya, seperti ini. Nah, sudah disiapkan. Nah, terus untuk modulnya nih ya, modulnya diikat saja di sini. Dan diperhatikan ya, kabel-kabelnya jangan sampai nanti mentok kaca, ketika kacanya turun mentok kabel. Harus diperhatikan susunan kabel-kabelnya, nanti harus diperhatikan betul. Nah, terus ini kalau modulnya sudah diikat di sini, ini modulnya tahan air ya, waterproof. Ini modulnya waterproof ya. Di sini ada beberapa soket, ini ya tak kasih unjuk. Ini yang ada tulisan COM NC no, ini nanti dipasang ke soket ini ya, central lock. Terus ini nanti ke spion kanan dan kiri. Spion kanannya ya ini kabel dari spion kanan ya. Ini nanti di sini ketemu soket ya kan, colokin ke sini. Untuk yang kiri nanti gabung dengan kabel ini, kabel panjang yang nantinya bakal lari dari sini ke sana sampai ke pintu kiri. Oke, terus ini saklar itu yang ini ya, ini untuk saya tak tempatkan di sini. Ini cuman di lem sedikit, dan ini posisi kabelnya seperti ini. Kalau omnya mau berkreasi pakai saklar model lain boleh, mau diletakkan di mana terserah, bebas ya. Yang pasti dari kita saklarnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti ini soketnya, ini ada soketnya, tinggal dicolokin ke sini. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ketuker. Ini ada tulisannya kok, saklar. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kabelnya cukup lah, panjangnya sudah lebih dari cukup. Ini nanti tinggal ditarik ke sini, tinggal dicolokin ke modul. Begitu juga yang dari central lock ya, yang dari belakang sana ke sini dicolokin ke modul. Oke. Nah, untuk kabel groundnya dibaut saja ke sini seperti ini ya, dibaut. Cuman ini kabelnya warna putih, kalau untuk omnya nanti ini kabel groundnya warna hitam. Nah, ini ya kabel, kumpulan kabel yang nantinya lari ke pintu kiri. Yang pertama dari ini dulu ya, ini panjangnya udah cukup ya, Nah, ini yang pertama, ini nanti dicolokin ke modul ya, seperti ini ke modul ya, ada tulisannya. Ini ke ground ACC 12 volt. Itu di sini juga ada tandanya sama ya. Nah, ini ya, ini yang dari modul, ini yang saya pegang dengan tangan kanan, ini yang dari modul nih ya. Nah, ini dari modulnya nanti dicolokin ke sini. Nah, ground ACC sama 12 volt, ini nanti dibaut ke
baut yang di pintu ini ya. Nah itu. Terus selanjutnya ketika ini udah dicolokin ke modul, ini sudah dibaut ke ground, tinggal kita tarik kabel panjang ya, kita tarik sampai ujung. Nah ini yang ada sikringnya, di sini juga ada soket ya. Ini ada 2 sikring untuk B+ dan ACC kontak. Ini soketnya kita lepas dulu, ini kita tarik kabel panjang, nantinya ini terhubung ke pintu kiri, ke spion kiri. Nah untuk masang kabelnya ini kan ada tandanya ya, ada merah, ini di sini juga merah, ini untuk ke spion kiri ya. Masang kabelnya nanti kan dimasukin ke sini nih, ke selongsong ini ya, selongsong karet biar rapi ya. Ini nanti karetnya dibuka ya kan, dimasukin lah. Kalau tukang yang biasa ngerjain mobil harusnya bisa ya. Ini soketnya kalau sama soket-soketnya dimasukin kan nggak muat, susah lah, yang pasti susah, nggak muat juga. Ini kita lepas dulu sekunya, ini ditekan aja sampai dia keluar ya, sampai kelepas. Nah seperti ini ya. Nah nanti jangan lupa ini sekunya kita angkat lagi supaya nanti begitu soketnya dipasang dia ngunci lagi. Nah seperti ini ya. Nah oke. Ya kan, nanti masangnya begini lagi, jangan sampai ketukar posisinya ya, jangan sampai ketukar. Ini yang kabel merah-merahnya ke sini, ke posisi ini, jangan sampai tertukar. Begitupun yang ini juga nanti dilepas juga ya, ini yang ada kabel merah putih. Dan jangan sampai tertukar, nanti di sini ada tandanya merah ke kabel merah gitu ya. Sama soketnya juga jangan tertukar, biar enak nandainya. Nah untuk masukin kabelnya gimana caranya gitu ya. Pertama kita siapkan kawat, ini kawat nanti tak siapkan seperti ini, dimasukin ke lubang sekun ya, seperti ini kita lipat seperti ini ya kan. Nah seperti ini ya. Nah ini nanti kawatnya dimasukkan ke selang ini, selang karet ini, tinggal ditarik sampai keluar ke bagian dalam sini. Dan diperhatikan di sini lewatnya belakang sini ya, mepet ke dinding ini ya, jangan nyebrang ke sana. Harus diperhatikan supaya apa, supaya begitu nanti kaca jendelanya turun, kabelnya itu nggak kepentok seperti ini ya. Nah itu ya, lewat belakang ini. Nah ini lewat belakang sini nih, jangan lewat seberang sana ya, tapi lewat belakang sih tulang ini, rel kacanya, lewat belakangnya sini, baru masuk ke karetnya sana ya. Ini nanti karetnya ini tembusnya kan ke sini nih. Nah ini nanti dilepas, sama yang sebelah sana juga dilepas. Oke, panjangnya sudah tak sesuaikan, nanti tinggal ketika kabelnya sudah nyampe ke pintu yang kiri, tinggal soketnya dipasang lagi, nanti dicolokin ke spion. Terus ini juga dilepas, ini dilepas. Nah setelah ini dilepas, ini nanti soket-soketnya dicabut dulu ya. Di bawah sini jangan terkecoh sama kabel-kabel yang lain ya, karena ini banyak variasi ya. Di sini tuh ada soket putih, ini yang soket besar yang letaknya di bawah rumah sikring ya kan. Ini tinggal dicabut aja, dicabut. Di situ ada kuncinya, tinggal ditekan, kalau bisa pakai pinset atau pakai obeng ya. Di sini nah, jadi kuncinya ini nih, kelihatan nggak sih? Ini tinggal diangkat ke atas sedikit, set. Nah gitu, nanti ini bisa kelepas seperti ini. Nah setelah kelepas seperti ini soketnya dicabut ya. Nah caranya nyabut soketnya gimana? Nah ini kunciannya di sini nih, ini ditekan. Nah aduh sakit ya, tangan satu, yang satu megang HP. Nah seperti ini. Jadi nanti yang 2 kabel ini yang ada sikringnya ya kan, ini yang merah nanti diselipin ke kabel merah, jalurnya ini kabel merah yang besar. Kalau di sini warnanya putih ya kan, putih yang ini nih. Nah ini nih diselipin seperti ini, cari tempat yang kosong di sebelahnya tuh. Nah seperti itu tok. Begitu juga yang putih diselipin juga seperti ini. Aduh sampai keluar darah ini, kuku saya tuh sakit.
Nah, kabel yang putih itu sebagai ACC. ACC itu di sini kabelnya warna biru, ini biru yang agak besar ya, biru tanggung lah, besarnya tanggung, biru garis merah. Di sini pun sama, ini biru ya, diselipin di situ. Jadi kita masukin dulu dari belakang seperti ini ya. Pokoknya sesuai apa yang saya jelaskan aja cara masangnya gitu ya. Nah, kalau nanti ini sudah kepasang, ini kan ada soketnya nih. Nanti kan kabel yang panjang ini nanti kan sudah tembus ke sini nih, ke sini udah lewat selang yang ini, baru dicolokin ke soket yang ini nih. Nah, ini nanti juga soketnya dilepas dulu kalau pas lagi masukin kabel ke sini, baru nanti dicolokin ke sini, dan posisinya nggak boleh tertukar ya. Jadi nanti merah ketemu merah, putih ketemu putih, seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk saklarnya ini seperti ini ya. Kenapa sih saya taruh di sini? Karena kalau nyari saklar yang di door trim yang mirip seperti kayak bawaan Convero yang sekarang kan memang dari pabrik udah spion lipat ya. Itu agak susah. Jadi ya dengan budget yang murah kita pakai saklar ala kadarnya di sini supaya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu mengganggu estetika. Toh secara fungsi sama aja karena kan kita ngejar fungsinya bukan tampilannya gitu ya. Nah, ini nanti dibor untuk masukin kabel ke sini. Pakai bor 2 mili. 2 mili cukup lah, 2 mili, atau kalau saking nggak adanya mata bor yang kecil ya 3 mili nggak apa-apa lah. Agak gede sedikit. Dan kenapa saya milih di situ? Karena kalaupun nanti suatu saat dicabut, nggak kelihatan banget rusaknya gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi diukur dulu jarak lebar ngebornya, diukur ini lebarnya berapa, diukur pakai penggaris atau dimal pakai ini ya, misalnya kayak gini. Nah, sini digaris red, sebelah sini juga digaris pakai apalah, pakai spidol atau apa gitu, baru nanti dibor seperti itu. Atau mau diganti sendiri dengan saklar yang model lain ya monggo aja. Ini saklar untuk on off aja, jadi bebas mau pakai saklar yang model apa, karena cuma 2 kabel ya, nggak ribet. Oke ya, kayak gitu ya, paham ya. Seperti ini pokoknya modul ditempatkan di sini. Berhubung saya ngikat ke lubang ini, jadi satu klip nggak saya pakai. Nah, ini door trimnya. Nah, itu satu klip nggak saya pakai. Dan kalau bisa ini nanti disediakan klip cadangan ya, klip bodi cadangan seperti ini sama aja kayak punya Avanza begitu, sama. Karena biasanya patah, biasanya kalau ditarik patah, jadi disiapkan klip cadangan, atau nanti saya bawain beberapa biji untuk cadangan ya. Sama termasuk kawatnya, ini nanti kawatnya saya siapkan, jadi nyampe sana nanti tinggal pasang. Kurang lebih kayak gitu. Mohon disimak betul-betul urutan-urutannya. Kalau untuk masalah spionnya kan nanti tinggal dipindah cover-covernya, kacanya tinggal dipindah, karena gagangnya kan sudah PNP plug baut ke sini ada 3, pakai kunci 10 bisa, pakai obeng bisa. Nanti kabelnya kan keluar ke sini. Nah, ini soketnya. Kalau DP kan nggak ada mirror ya, ya nggak apa-apa sih, bisa, nggak pengaruh masalah itu. Yang penting kan fungsi daripada spionnya. Nah, untuk narik kabelnya yang ke pintu kiri lewat sini aja nih. Kan di sini nanti ketemu soket ya, soket yang ini. Nah, soket yang ini ya, kabelnya sudah tak rancang. Ketemu soket yang ini, nanti tinggal di sini, lewat dicantelin di sini. Nanti masuk ke sini, masuk ke dalam sana, nanti tembus ke sebelah kiri. Masukin ke sini. Lewat sini bisa, atau langsung ditembusin lewat tengah sini juga bisa. Sela-sela itu ya. Atau lewat sini juga bisa, diselipin aja, selipin ke sana sampai ke pinggir. Nah, nanti untuk masukin bagian pintu kiri nanti lacinya dicopot dulu ya, lacinya dicopot, terus penutup sebelah sininya juga dicopot, seperti itu ya. Untuk membuka door trimnya bisa lah ya, nggak perlu saya ajarin, gampang itu. Nah, informasi ya sebagai tambahan, ini kan motor central lock ya. Kalau Convero DB kan memang dari pabriknya nggak ada alarm, dan ketika dipasangin alarm pasti nambah motor central lock. Jadi nanti kalau memang udah ditambah alarm dan sudah ditambah motor central lock kan di sini jadi dua motor gitu ya. Takutnya kan posisinya nggak bisa ya, numpuk gitu. Tinggal disambung aja ke sini nih. Kabel yang untuk ke motor central locknya disambung aja ke sini nih, sudah disiapkan 2. Nanti tinggal dibolak-balik aja nyambungnya. Kira-kira kalau pas remote ditutup kondisi pintunya ngunci, tinggal dibolak-balik aja. Nanti
tukang ini biasanya bisa paham lah caranya, atau omnya sendiri yang masang kalau memang udah paham. Ini tinggal disambung ke sini ya. Ini motor central locknya di sini sudah tak siapkan, karena ini kabelnya sudah tak ganti dari dalamnya langsung ya. Jadi ini tak buka, terus kita ganti kabelnya pakai yang bagus gitu. Ini kelihatannya kecil tapi serabutnya lebih bagus dan lebih besar, walaupun kelihatannya kecil karena ini kulitnya tipis tapi kuat, seperti itu. Nah, ketika nanti semuanya sudah terpasang dengan apa yang saya tutorialkan gitu ya, ini nanti kondisinya seperti ini. Kondisinya bisa ditutup manual dari saklar seperti ini ya, dua-duanya nutup ya. Bisa juga pada saat dikunci dari remote ya, juga tetap ngelipat ya. Misalnya remote tambahan ya, dikunci ya, digembok tutup. Nah, ini juga tetap ngelipat. Nah, dua-duanya ngelipat ya. Ataupun ya, misalnya memang DB-nya itu belum dipasang alarm tambahan, ini dikunci manual seperti ini ya. Ini dibuka, spionnya juga buka. Ini, sorry, tadi karena dikunci dari remote ya, jadi alarmnya bunyi. Misalnya ini dikunci manual ya. Nah, dia tetap nutup. Oke. Ketika ini dibuka, juga dia tetap ikut buka. Jadi nggak pengaruh mau pakai alarm atau tidak. Yang penting kuncinya itu di sini. Jadi sistemnya ngikut ini. Ketika ini terkunci, spionnya nutup. Ketika ini kebuka, spionnya ikut buka. Tapi ketika mobil nyala ya, walaupun ini nutup ya, spionnya tetap nggak nutup gitu ya. Karena kan ada kabel ACC yang nanti direkayasa sedemikian rupa di dalam modul ini untuk mengerjakan semua tugasnya gitu. Jadi ini kalau mobil nyala gitu, walaupun ini kekunci ya, kalau jalan kan ini kekunci ya, tetap buka spionnya, jadi aman ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya informasikan, dan mohon maaf nggak bisa langsung dipraktekkan ya, karena agak jarang ya masang ini, agak jarang juga pas masang, kadang-kadang nggak sempet bikin video tutorial pas masang. Tapi seenggaknya skema yang saya arahkan paling tidak bisa dipahami ya. Nanti kita bantu ketika ada kendala apa gitu, tetap kita bantu. Kurang lebih seperti itu ya Om ya. Terima kasih.